adalah salah satu penyakit yang menyerang pada tanaman lada. Yang ini terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu. Hanya kita masyarakat nanti tersang seperti ini baru kita tahu, oh ada serangan. Penyebab penyakit ini adalah cendawan Phytophthora capsicii. Sumbernya dari mana? Pertama menyerang adalah pada daun. Yang mana pada daun itu biasanya bila terlihat di daun sebagian kering, itu adalah Phytophthora capsicii. Kemudian dia jatuh ke permukaan tanah. Setelah jatuh ke permukaan tanah, maka dia akan hancur. Pada kondisi tanaman yang sehat, dia belum menyerang. Tapi nanti kebetulan kondisi lingkungan mendukung untuk berkembang, maka dia bisa masuk ke tanaman. Lingkungan yang mana dia pada kondisi itu masuk? Pada kondisi curah hujan tinggi. Pada kondisi curah hujan tinggi terjadi kelembaban. Apalagi pada umumnya ya, pertanaman lada kita tertutup permukaannya semua, sehingga penekanan perkembangan dengan bantuan sinar matahari, kelembaban udara yang rendah atau suhu tinggi tidak bisa masuk. Sebenarnya kalau seandainya ada sirkul kurang lebih 30 cm kosong, maka kalau ada panas, ada tiupan udara, angin, maka sirkulasi udara menyebar ke sini, dia menyemprotkan hawa panas, bisa menekan perkembangan cendawan Phytophthora tadi. Tapi karena dia tertutup, tambah hujan, apalagi agak tergenang sedikit tinggal, maka tunggu akan masuk. Tapi pada waktu masuk belum langsung layu. Kapan dia nanti layu? Nanti pada pertanaman ini pada kondisi hamil muda. Kapan hamil mudanya? Mulai berbunga sampai terbentuk cairan susu pada biji. Inilah di situ baru kita terlihat bahwa mulai terjadi kekuningan sedikit. Kemudian langsung layu, tidak kuning. Itu tanda-tandanya ini. Setelah itu baru terlihat. Sehingga katanya penyelesaian susah. Padahal yang penting dalam hal ini adalah pengamatan. Kalau pengamatan kita lakukan, insya Allah baru gejala sudah ada tindakan. Di sini kelemahan kita sebenarnya. Sebagai petani, tidak kewajiban kita dalam hal pertanaman itu selalu diamati minimal 10 harian. Minimal 10 harian. Kita harus luangkan waktu kita kelilingi, periksa, sehingga baru gejala kita sudah bisa dapat. Jadi tentu tindakan itu tidak tindakan ringan. Cukup kita gunakan mungkin pesnap ya, yang kita bikin dari bawang putih. Apalagi di bahan-bahan itu daun cengkeh. Ya, daun cengkeh itu memang bagus sebenarnya disimpan di sini. Dia mengandung dia ada nutrisinya, minyak atsiri yang bisa menekan jamur. Kalau yang jamur itu sebenarnya yang panas itu. Apalagi kalau musim hujan itu, ini itu lasunanya digorok, kurang lebih 1 genggam begini. Kemudian kita peras, kalau bisa difermentasi 1 mingguan, semprotkan sini, pemanasan, dipanasi itu. Oke, itu yang itu tadi yang baru gejala. Bagaimana yang sudah begitu? Apakah cara mengatasinya supaya tidak menjalar? Sekarang tindakan ini sudah tindakan penyelamatan di tanaman di sekitarnya. Ini harus digali, dikumpul akarnya, kemudian kita bakar di sini. Harus dibakar di sini. Kalau di bawah bisa, iya. Kan ini juga mau dimatikan, ini yang sudah terinfeksi di tanah. Ini yang sangat virusnya nih, virusnya iya. Ini saja kalau sudah pegang begini,
secara tidak lepas kita pindah ke sana kemari, kita memindah. Tapi tanaman kita sehat tidak ada. Jadi kuncinya sebenarnya dari kesehatan tanaman ini. Kesehatan tanaman ditentukan apa? Perlakuan budidayanya. Apa itu perlakuan budidaya? Pemupukan, pemeliharaan, jarak tanam, pemangkasan, tajar. Ini semua, sanitasi, kebersihan. Ini semua yang perlu kita lakukan. Tanaman sudah butuh sinar matahari, tapi rimbun di atas, kelembaban tinggi, potensi untuk berkembang ini lagi. Ini lada, apakah harus mengambil dilakukan pembubunan? Lada memang harus ada pembubunan, tapi pembubunan itu salah satu ada waktunya kapan? Pertanyaan begini, kalau pendapatan kira-kira murah belum? Kalau praktek mertua saya biasanya kalau mau musim kemarau, menjelang musim kemarau, Ya, akhir musim hujan. ya, akhir musim hujan. Ya, akhir musim hujan, jadi artinya kita berkirakan sudah tidak, paling ada hujan, tinggal hujan rintik, atau sudah tidak ada hujan, baru kita lakukan penimbunan. Tapi dia awalnya mulai dari kecil, penimbun anunya, Pembunannya. jadi pembunanya mulai dari kecil. Dia sudah memang dibumbun karena itu faktornya rata-rata air kalau Ya, merendam ini menghindari genangan air pada tanaman genangan lada. air. Pembubunan itu bagi tanaman lada penting, dan dia perakaran serabut. Iya, sebenarnya cukup satu mata garpu, tinggal setelah itu dibuka. Karena kapan sudah katanya sudah besar ini batang, otomatis kan akar sudah keluar. Nah jadi biasanya kalau pertama kita menimbulkan rata-rata dekat toh. Nah, jadi dia memang dari kecil masih usia berapa, itulah 1 tahun dia sudah ada penimbunan. Jadi begitu dia adakan sampai 3 kali 4 kali. Airnya terbentuk saluran drainase. Kalau kita menturi ini aja. Tapi sebenarnya juga begini, biasanya tanaman lada itu sebenarnya 10 sampai 15 tahun sudah lama sekali. Pada permajaan kembali. Tapi katanya orang sampai 30 40 tahun dia pun masih sabur. Ya, tergantung dari tanaman. Ada kaitannya.